Halo, kembali lagi di NMA TV bersama Randy Surya. Dan hari ini kita mau grebek bengkel body yang di daerah BSD. Lokasinya cuma hidden game alias tersembunyi. Ini yang kita sudah ada di sini dan seperti apa bengkelnya dan pekerjaan apa saja yang mereka lakukan. Cekidot ya. Oke, saya sudah bersama dengan Frans. Ini pentolannya dari Nobody Garage. Frans, ini gue kesini cukup sulit nyarinya di Google Map. Terus akhirnya nemu dan ternyata memang lokasinya tersembunyi. Tapi begitu masuk langsung takjub nih. Nah, boleh jelasin nggak Frans? Ini sebenarnya bengkel apa sih? Terus spesialisasinya seperti apa? Oke, halo, gue Frans dari Nobody Garage. Jadi Nobody Garage itu adalah workshop yang kita spesialisasi di metal shaping. Metal shaping itu adalah di mana proses membentuk panel mobil terutama gitu. Nah, kalau Randy mau lihat seperti apa sih ini kita kerjain, yuk gua ajak muter-muter. Oke, teman-teman kita mau diajak muter-muter. Sekalian pengen tahu pekerjaan apa aja yang dilakukan sama Nobody ya? Yuk. Gua mau ngasih lihat salah satu scoop kerjaan yang kita lakuin di sini nih, gitu. Nah, di sini salah satunya adalah kita ada custom panel. Custom panel nih sebenarnya simple, kita bikin. Untuk yang kasus yang ini kita cuma bikin ductile nih di bagasi Mustang ini nih. Ductile ya? Ductile, ductile gitu. Nah, selain si custom panel ada juga patching nih, keren. Patching itu apa? Kalau patching itu sebenarnya kita cuma benerin parsial dari satu panel gede nih, mungkin di situ ada kropos atau ada penyok yang mungkin nggak bisa diselesaikan di tempat. Nah, kita ganti baru, tetapi sifatnya parsial. Parsial. Mungkin seperti ini juga, mungkin nggak terlalu besar juga. Nggak terlalu besar, betul. Karena kan dari existing panel kita hanya nambahin bentuk tertentu untuk ya entah alasannya lebih manis atau apapun lah gitu. Oh, oke. Berarti selain kalau di Mustang ini apa sih yang lagi mau dikerjain? Yang mau dikerjain sih sebenarnya ada beberapa. Ada ini ductile, kita mau gedein air fan-nya. Cuman air fan-nya mungkin belum kita iniin ya gitu. Jadi yang ini ductile yang udah kita mulai gitu. Oke. Custom panelnya seperti itu yang pertama tuh. Iya. Jadi modifikasi atau misalkan apa tadi namanya patching. Iya. Satu lagi apa disebutnya? Custom. Oke. Custom. Lanjut lagi. Oke. Yuk. Nah, kalau untuk yang ini Om Ren, ini kita restoring job. Restoring job tuh ya permajaan lah, mobil misalkan hancur, bekarat, atau mobil tua lah umumnya gitu ya, kita restoring nih. Satu contoh nih, di C10 ini kita bikin bak, ya kan, gitu. Terus udah gitu, ke kabin nih juga kita ganti banyak panel gitu, hampir semuanya lah kita ganti gitu. Kenapa? Ini karena bekarat. Ganti panel. Ganti Ganti kulit ibaratnya Ganti kulit, betul. Ini kalau bak bikin nih? Full bikin. Bikin dari nol? Iya, bikin dari nol. Berarti dari bak aslinya, dari bak aslinya, limal atau didesain ulang, diukur ya? Diukur ulang. Kita ukur ulang, kita ambil semua measurement-nya, nah habis itu kita bikinin. Berarti ini plak-plak 1:1 ya? 1:1. Ukuran lakukan juga sama? Betul, sama semua. Oke, terus apalagi coba kita lihat seat banyak banget nih. Betul, nah kalau ini untuk deck bagian belakang, kita semua ganti gitu, termasuk pilar-pilar, dan ini jelas nih ada door skin kita ganti. Semuanya baru karena memang kondisinya lumayan parah. Waktu datang kondisinya parah, jadi kita ganti semuanya. Hampir semua panelnya. Semua panel? Ya. Kabin Termasuk kabin juga? Jadi atap dan segala macam nanti itu semuanya lah gitu, kita kerjain. Yang penting ada ukuran, ada bentuk aslinya. Ada bentuk aslinya, ada wujud asli mobilnya ada di sini. Betul. Nah ini teman-teman bisa dilihat sih, ini bagian ini lagi diapain tuh? Nah kalau ini namanya paper pattern. Ini di sini kita buat cari tahu radiusnya ketika ada belokan. Habis itu ada string dan stretch-nya di mana. Ini kita baca bentuk satu mobil biasanya dari paper pattern ini. Jadi harus detail ya? Betul. Siap. Ini sampai lantai juga akan diganti? Lantai juga akan diganti semuanya. Siap. Gitu. Keren, itu namanya tadi apa pekerjaannya kayak gini? Restoring ya? job. Iya, betul. Gila, ini sih udah bikin mobil aja ya? Hampir ya? Ya. Selain restoring job nih Om, ada juga kita konversi Om. Konversi, oke. Konversi. Yang ini ya? Betul. Nah, yang ini konversi. Ini E30? E30, betul. E30 berangkatnya dari E30 Coupe M40. Nah, yang punya pingin mengkonvert ini menjadi E30 M3.
Nah, jadi kalau bisa dilihat mungkin sebelah sana kali Om, yang kelihatan lebih banyak gitu. Kita ngerjain hampir semuanya dari depan, kita bikin fendernya baru. Ini bikin nih, fender bikin fender kita bikin, door skinnya kita bikin, quarternya kita bikin, pilar C-nya kita bikin, termasuk sampai karena dia M40, kita bikin taillight panelnya kita bikin juga. Bikin juga? Kita bikin semuanya. Jadi sebenarnya ini udah E30 M40 udah two door ya? Betul, coupe. 2 pintu, udah coupe betul, ya? Betul. Di sobek-sobek, bukan disobek-sobek ya? Berarti dibikin skin baru? Betul, kita bikin skin baru, upgrade lah ya ceritanya, karena mau ke M3. Oke. Gitu. Dengan seperti ini, berarti udah ada patternnya atau udah ada malnya sih? Udah ada, kebetulan gitu kan, white body-nya. Betul, nah kebetulan memang kalau yang ini kita punya blueprintnya. Oke. Kita punya blueprintnya, jadi kita bisa bikin memang 100% sama dengan si aslinya. Si aslinya. Betul. Jadi selain mesti punya part atau body yang asli, betul. Kalau misalkan nggak punya body aslinya, asal bisa dibikin di custom seperti ini, asal punya blueprint. Iya, Om. Oke, kita konversi. Gila, keren. Ini presisi nih, ibaratnya mirip sama aslinya. Iya. Oke, sampai detail-detail, sampai ukuran. Betul. Per sentimeter. Betul. Mirip. Betul. Wah. Karena habis itu kita masukin ke parts aslinya pun parts aslinya masuk. Wih, keren nih teman-teman. Terus, tapi ini dengan SOP yang benar-benar ini ya. Betul. Proper ya. Betul. Ya, kita hati-hati. Siap. Bentar, ada lagi nih. Gue penasaran sama yang sini nih. Ini apa nih kalau ini? Nah, kalau ini 1931 Ford Model A. Jadi datang ke kita waktu itu keadaannya lumayan parah lah. Parah dalam artian karat, udah gitu bentuknya pun sudah hilang jejaknya Om. Gitu. Jadi secara ukuran, dimensi semuanya hilang jejaknya. Nah, ownernya mau semuanya dibikin ulang. Jadi kita bikin from scratch. Dari nol? Dari nol. Nah, itu harus ada blueprint, Pak? Betul, kita kebetulan punya blueprintnya, kita punya masternya. Nah, jadi kita bikin lah ini dari nol. Jadi kalau Om Randy mau lihat, semua panelnya ini kita bikin, dan bukan cuma panel Om, sampai nanti ke lantai, sampai ke tangki bensin, semuanya kita bikinin. Gila, ini udah kayak mobil baru aja ya? Hampir ya? 99%. Oke, ini menggunakan plat memang khusus otomotif atau gimana? Betul. Galvanis atau bukan? Bukan. Di sini kita pakai plat namanya SPCC Om. SPCC itu standard grade otomotif Jepang. Jadi memang plat yang spesifikasinya untuk otomotif. Oke. Ini teman-teman, ini bisa kalian lihat, bisa teman-teman lihat, ini detail-detailnya tuh memang udah mengikuti banget sama body aslinya ya. Betul. Nah, pasti untuk menjadi sebuah kayak lekukan-lekukan atau nut-nut seperti ini, dan kalau nggak salah ada yang detail-detail tadi ya, perintilan-perintilan itu pasti menggunakan alat-alat khusus ya. Betul. Oke. Betul. Nanti kita lihat alat itu ya. Boleh Om, boleh. Siap. Nah, salah satu yang bikin gua takjub itu adalah tools dari bengkel ini yang benar-benar agak beda dari bengkel-bengkel yang lain. Benar nggak sih? Ya. Nggak semua kan punya seperti alat-alat yang aneh seperti ini. Betul. Gue bilang aneh karena gue nggak ngerti. Nah, coba Frans, jelasin. Ini kita mulai dari sini ya. Ini bentuknya unik, apa sih fungsinya? Yang pertama ini namanya English wheel. English wheel. Okay. English wheel ini sebenarnya alat yang lumayan tua lah kalau di dunia metal shaping. Fungsinya dia adalah satu untuk stretching plat gitu ya, dan yang kedua adalah untuk ngelurusin, bikin lebih halus. Ketika plat yang gelombang lebih halus, karena dia punya beban di roda atasnya gede, anvil kita nyebutnya. Nah, itu yang bisa ngegilas all the bumps, high and low di plat gitu. Gritting. Plat masuk sini? Masuk, betul. Ini fungsinya tadi untuk
stretching, bentuk gitu area yang besar, panel dengan area besar karena ini lebih terkontrol gitu. Berikutnya adalah juga menghaluskan plat kalau dia keriting-keriting. Keren. Gitu. Siap. Ini kira-kira fungsinya kalau untuk di mobil yang seperti apa, atau kebutuhan bikin plat baru, bikin panel baru kah atau gimana? Hampir semuanya bisa. Bisa dilakukan. Hampir semua bisa. Tapi kalau dia jagonya adalah dibikin di plat yang quarter yang ukurannya besar. Misalkan contohnya atap. Nah, dialah biasanya yang kita pilih untuk menyelesaikan job kayak gitu. Masih banyak lagi teman-teman. Kita geser ya. Ini apa nih? Nah, yang kedua ini namanya power hammer, Om Randy. Power hammer. Oke, dari namanya udah jelas power dan hammer. Oke, jadi dia adalah palu dengan force gede, gitu kan. Nah, biasanya kita pakai dia untuk melakukan panel gede juga, tetapi bentuknya lebih kompleks. Misalkan radiusnya gede dan segala macam, biasanya kita menyelesaikannya di sini. Atau string panel di sini. Gitu. Karena pilihan dice-nya juga ada banyak. Gitu. Pilihan dice-nya ada banyak. Nah, kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang untuk rough shape di sini. Tapi rough shape ya Om ya, jadi awal dulu. Jadi bentuk awal kita biasanya bikinnya di sini. Ini udah mulai shaping ya? Iya, sudah mulai shaping. Ini yang rough-nya? Iya, rough. Geser. Habis itu? Nanti dari sini, setelah dia selesai di sini, nah kita masuk ke sini Om. Ini namanya ada planishing hammer Om. Ini planishing hammer? Planishing hammer. Kalau yang tadi itu dia mukul dengan force gede, dengan kekuatan gede. Nah, si planishing hammer ini, dia nggak mukul dengan kekuatan besar, tetapi dia kencang. Frekuensinya tinggi. Jadi dia bisa mukul 1.200 kali pukulan per menit. Jadi kalau bahasa kasarnya adalah nyetrika plat gitu. Jadi nyetrika plat. Gitu. Jadi memang begitu keluar dari alat ini, plat itu yang lurusnya bisa jadi lurus, yang belok itu radiusnya bisa enak, bahkan saking ininya dia bisa mengkilat, platnya bisa mengkilat kayak dipoles. Gitu. Iya. Saking kenceng dan ini ya. Betul. Frekuennya ya. Iya. Gitu. Nah, gila komplit. Terus udah gitu, kalau untuk alat-alat yang lainnya, nah di belakangnya Om Randy ini ada namanya bead roller. Bead roller ini kalau Om Randy lihat di pintu, biasanya tuh ada bead, ada profile di pintu. Nah, biasanya kita ngebikinnya dengan ini, gitu. Atau tulang-tulangan di deck, di lantai, nah kita bikinnya dengan alat ini. Biasanya bead roller. Gitu, platnya masuk. Nah, nanti ini dice-nya juga bisa kita ganti-ganti. Setelah itu nanti itu yang akan menjadi profile. Jadi profilnya ya. Betul. Ada satu alat lagi tapi Om. Apa tuh? Kalau misalkan kita punya profile yang sangat unik, yang dengan dice kita nggak bisa kita bikin, nah ada satu lagi alat. Alat itu namanya adalah, kita nyebutnya adalah Minimax. Minimax ini bisa disebut sama kayak bead roller, dia bikin profile, tetapi untuk profilnya kita bisa bikin custom. Ini nih. Betul. Ini pembentuknya ya. Betul. Jadi misalkan, punya macam-macam dong. Iya, biasanya kita bikin by case. Kalau ternyata misalkan profil di pintunya aneh banget, kita nggak bisa dapat dengan ini normal, kita bikinin dice-nya. Ini contohnya yang ini adalah yang tadi yang ada Om Randy lihat di BMW M3. Nah, ini profil di pintunya. Profil di pintunya. Berarti ini yang custom ya ibaratnya ya? Betul Om, itu custom. Sesuai dengan apa yang diinginkan. Betul, bentuk profil yang diinginkan. Gila. Ini semua alat-alat ini bikin sendiri atau gimana sih? Kalau untuk alat kita masukin Om. Kita masukin karena kebetulan memang di Indonesia ada keterbatasan tentang itu. Gitu. Nah, Frans, untuk seperti ini ya, punya alat ini pasti perlu pengetahuan untuk melakukan pekerjaan itu. Ini kalau Frans sendiri emang basicnya seperti apa sih? Sebenarnya basicku bukan metal shaper tadinya Om gitu, tetapi memang punya ketertarikan khusus dengan metal shaping dari tahun 2015 waktu aku sempat ke US gitu. Nah, dari situ mulai belajar, beli video, beli buku, sempat mau berangkat course juga, cuma waktu itu terkendala COVID gitu. Jadi ya udah, akhirnya tapi kita memutuskan bikin dan otodidak nih. Luar belajar biasa. Dari buku dan video. Siap, keren nih teman-teman, buat inspirasi keren banget.
Dan hasilnya udah kelihatan ya, di sini banyak banget panel-panel yang sudah dibentuk dan bahkan sudah ditempel. Jadi ada siten, ada detailnya Mustang, ada bikin konversi, ada bikin build from scratch. Tapi satu hal yang mungkin gue pengen nanya soal harga nih. Nanti kita tanya soal harga detailnya ya, seperti apa. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Frans, ini banyak sekali orang pasti bakal nanya, gimana sih caranya untuk masuk ke bengkel ini dan gimana ya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lo lakukan ini. Itu apakah mungkin kalau kayak gini gue lihat apakah mesti dari bengkel cat yang atau mungkin bisa langsung customernya atau gimana? Bisa dua-duanya Om gitu. Jadi bisa customernya datang langsung ke sini gitu kan, atau bisa juga memang reference dari bengkel cat karena memang kan pasti dari kita pasti akan ngecat kan gitu kan. Yeah. Nah either way, jadi bisa kita yang leading projectnya itu nanti kita yang sampingin dengan bengkel cat atau justru yang leading adalah bengkel catnya gitu. Tapi apapun itu kita open. Oke. Jadi di sini tidak menerima cat ya? Enggak. Lebih ada pekerjaan metal aja ya? Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya soal biaya nih. Nah, ongkos atau jasanya gitu kan, itu hitungannya kayak apa ya? Oke. Kalau di kita sebenarnya kita itu daily rate Om. Daily rate. Nah. Daily rate kita itu adalah 1.250.000 per day, all inclusive Om. Gitu. Oke. Tapi yang pasti dengan semua tadi yang kan udah lihat ya Om, mesin dan tools yang kita punya, jadi sebenarnya speed kita juga lebih cepat lah Om. Gitu. Jadi sebenarnya in general ujungnya nggak akan mahal kok. Nggak akan mahal ya. Betul. Boleh kasih kira-kira ancer-ancer atau waktu ya, atau kira-kira untuk bikin satu barang tertentu atau melakukan pekerjaan tertentu itu yang butuh 1 hari atau kira-kira durasi misalnya seminggu, itu misalnya estimasi barang apa dan pekerjaannya berapa lama, bisa nggak kasih tahu? Sebenarnya kan susah nih Om. Makanya kita sebenarnya kalau untuk masuk ke sini kita minta mobilnya itu kalau bisa sudah either di sunblast atau naked supaya sudah bear ya. Betul, sudah bear gitu. Nah, tapi kalau untuk estimasi aja, nah tadi Om kan udah ngeliat tuh misalkan kayak M3 yang konversi gitu. Nah itu pengerjaannya untuk bikin panelnya plus mengkonversi panelnya masuk ke mobil existingnya itu kurang lebih kita butuh 2 bulan. Oke, 2 bulan ya. 2 bulan. Siap. Nah itu teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu biaya prosesnya. Dan kayaknya dengan saya lihat alat-alatnya, pekerjaannya, dan bangunan yang proper ini, gue yakin sih ini hasilnya sih mudah-mudahan bagus ya. Amin, semoga. Siap. Salah satu lagi pertanyaan terakhir, sorry. Ini kan bengkel ya, terus ada AC kan? Ini posisi nggak panas kan? Betul. Oke, benar. Nah itu lu kira-kira, dan ini kira-kira semua kan ini bare metal ya? Iya. Ini dibiarkan berlama-lama begini kan? Betul. Nah itu gimana sih? Maksudnya lu menjaga seperti ini kan pasti ada sesuatu, bikin bengkel proper itu terus juga rapi, ada macem-macem, ada hiasan, terus ada lampu, ada apa ya, setting-settingnya tuh lengkap gitu. Terus juga ada kayak termometer atau apa tuh, itu boleh jelasin nggak itu seperti apa sih, seproper apa sih si bengkel ini? Oke. Jadi gini Om, kita tinggal di negara tropis dengan tingkat humidity yang tinggi kan gitu sebenarnya. Kelembaban. Betul. Nah, dengan kelembaban yang tinggi itu kemungkinan karat tumbuh itu menjadi sangat cepat kan gitu kan Om. Nah untuk itu makanya bengkel ini climate control, kita pakai AC full untuk seluruh ruangan kerja ini, kita pakai AC supaya itu tadi Om, humidity-nya itu terjaga supaya karatnya tidak tumbuh karena memang balik lagi semuanya di sini bare metal kan gitu. Oke. Nah tadi kalau yang Om lihat itu kita nyebar sensor di seluruh ruangan ini untuk sensor temperatur dan humidity Om. Oke. Supaya tidak berkarat. Jadi kita bisa pastikan bahwa ketika mobilnya di sini karatnya nggak akan tumbuh. Pantes tadi banyak banget ya. Kalau kita lihat mungkin ada 5, lebih kali ya, alat-alat ukur itu ya. Betul. Jadi untuk ngecek kelembabannya betul seberapa ya. Betul. Untuk menjaga terus agar tidak terjadi proses karat. Betul. Gila. Itu teman-teman
sekeren itu, sedetail itu, sekontrol itu si bengkel yang namanya Nobody Garage. Nobody Garage. Terakhir bisa disebutin Franz, kalau mau kesini atau mau kontak itu kan, kalau tadi kan gue ke sini aja cari Google Map juga tetap harus telepon lu kan, posisinya di mana gitu kan. Kira-kira lu mau kasih kontaknya di mana, terus alamatnya di mana sih? Kalau untuk kita, alamat kita ada di BSD, dekat banget dengan ICE, di Google Map ada, dicari aja Nobody. Kalau kontak, taruh di bawah sini aja kali ya. Sini aja. Sini. Kalau Instagramnya absolutely.nobody.id. Oke, sip. Thank you. Sama-sama Randy, main-main lagi. Nah, teman-teman, itu tadi yang menjawab pertanyaan dari kemarin-kemarin tuh kayak apa sih ini, isinya keren-keren mobilnya, pekerjaannya apa aja. Itu mungkin gue sudah menjawab ya pertanyaan teman-teman. Oke. Terima kasih, itu aja liputan dari saya dari Anima TV. Oh ya, jangan lupa hadir di acaranya Indonesia Modification Expo nih, bulan Oktober nanti. Itu event modifikasi sama aftermarket terbesar di mungkin se-Asia Tenggara. Mudah-mudahan ada yang bisa ikut nih dari sini. Semoga. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Randy Surya pamit. IMX 2024 Expo Modifikasi dan Lifestyle terbesar di Southeast Asia akan segera digelar 4-6 Oktober di ICE BSD. Kunjungi dan beli tiketnya sekarang di www.imx.event.